Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam channel Ulama Bicara. Di sini kita akan mendengarkan komentar, bisa juga pendapat dan sekaligus nasihat dari para ulama tentang apa peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Di episode yang pertama ini kita akan menuju ke pesantren Darus Saadah II. Kita tahu pesantren Darus Saadah II adalah diasuh oleh guru yang kita cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kita akan mendengarkan pendapat beliau tentang kegaduhan yang kita alami di negeri yang kita cintai ini. Apalagi kegaduhan ini terfasilitasi dengan hadirnya teknologi media sosial, di mana setiap orang bisa menulis apa saja tanpa pernah melakukan apa yang disebut dengan check and recheck atau tabayun secara sungguh-sungguh. Untuk itu kita akan dengarkan dialog bersama Kiai Haji Sumarno yang akan mengangkat tema tentang adab dalam berkomunikasi. Ikuti perjalanan saya dalam Ulama Bicara. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di pesantren Darus Saadah II, Ciseeng, Bogor. Dan kita telah berjumpa guru yang kita cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai banget, enak banget ini. Wah, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi bangun apa lagi nih Kiai? Kita depan itu lagi bangun. Oh, yang sebelah sana Kiai. Sebelah sana itu gedung itu awal ruang itu. lagi itu ya? Ruang untuk ruang kelas sama perpustakaan dan masih finishing masjid. Masya Allah. Terus masih untuk perluasan lahan ke depan sini. Dan masih banyak itu Kiai ya? Masih luas. Dan yang paling keren ini, yang paling keren ini banyak pohon-pohon yang akan berbuah. Yang penting ada buahnya. Yang penting ada buahnya. Satu lagi pohon durian montong Kiai. Nah itu. Dan sekarang lagi libur nih Kiai ya? Alhamdulillah. Anak-anak lagi liburan. Insya Allah Sabtu mereka sudah mulai pada datang. Nah Kiai, kita ini akan berbincang-bincang. Tentu saja pemirsa ingin tahu lebih banyak lagi. Kan kemarin Kiai juga beberapa waktu lalu sempat tampil di TV One. Mengangkat tema tentang kegaduhan. Yang mengangkat salah satunya adalah kasus Habib Bahar dan Jenderal Dudung. Mungkin nanti kita akan melebar ke berbagai banyak aspeknya. Tapi kalau menurut Kiai, yang pertama kali pengamatan Kiai, sesungguhnya apa yang negeri ini sedang kita alami bersama ini Kiai? Ini negeri lagi sedang mengalami kemajuan, tapi emang harus diawali dengan kegaduhan. Gitu. Maju tapi harus gaduh. Harus gaduh. Artinya nggak mungkin orang itu mau maju kalau tanpa ada suara, tanpa adanya kegaduhan. Gaduh itu biasa dalam kehidupan. Tapi yang tidak biasa kalau orang ada memelihara kegaduhan. Iya. Itu yang luar biasa. Memelihara kegaduhan. Nah oleh karena itu kan kalau kita melihat berbagai keadaan, berbagai situasi saat ini yang berkembang, ya saya cukup menggelitik perasaan. Karena sesungguhnya adalah kedua belah pihak ini masing-masing memelihara keegoannya. Nah, keegoan inilah yang dipelihara oleh mereka yang mengakibatkan selalu menjadi kegaduhan. Ditambah di tengah-tengah situasi sekarang ini, majunya teknologi yang terfasilitasi kepada kita, semua orang bisa mengupload, semua orang bisa yang namanya menyebarkan itu. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa mengucapkan apapun. Tanpa nah, hanya saja kontrol begitu ya. Ketika tidak ada kontrol, itu banyak hal-hal yang terpenggal-penggal. Nah, bagi para pengguna dan penikmat daripada media sosial ini, dia tidak pandai membuat sharing, tidak membuat filter, sehingga menerima mentah-mentah apa yang diterima tanpa klarifikasi. Nah, ini yang menjadi gaduh terus. Berita yang terpotong dikomentari dengan kurangnya informasi. Nah, semakin tidak jelas begitu Kiai. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Maka kita tetap harus memberikan klarifikasi. Cari klarifikasinya. Jangan sampai kita terima mentah-mentah begitu saja. Apalagi kita menyebarkan lagi tanpa kita memiliki data yang valid. Nah, ini yang jadi masalah di tengah-tengah kita sekarang ini. Ya, memang hidup sekarang udah dibentuk dengan cara instan. Jadi instanisasi yang diterima, ya inilah resikonya. Itu yang pertama. Jadi kurang menyikapi keadaan kemajuan teknologi yang sekarang ini, ya, sehingga
hilang kesadaran kita untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan. Oke. Terutama adab dalam berkomunikasi. Etika. Etika dalam komunikasi. Etika komunikasi. Nah, kalau saya melihat lagi perkembangan yang sekarang terjadi, kasus yang baru merupakan kado 2022. Ya, anggap ini kado. Kado kegaduhan pertama, ya, sampai begitu ramai menggemparkan kasus ini. Ini adalah ada 3 hal. Yang pertama, semalam juga saya katakan di acara Catat Demokrasi, ini ada satu kebuntuan. Buntu komunikasi. Buntu komunikasi, buntu dialog di antar seluruh anak bangsa kita. Sehingga terjadi kayak model begini. Ya. Sebenarnya kan bisa diupayakan ada dialog ini. Seperti contoh kepada para habaib, itu kan ada kumpulan organisasi yang dikatakan adalah Robidatul Alawiyin. Ya. Ada wadah begitu. Ada wadahnya. Ini kan wadah non formal. Dan mereka juga adalah kelompok-kelompok orang non formal. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya kan? Tidak digunakan ini. Ya. Robidatul Alawi ini jangan hanya mengklarifikasi tentang masalah nasab Alawiyinya, ya, Alawiyahnya sampai kepada nanti kepada Rasulullah. Tapi juga tolong untuk bisa mengawasi, membantu pemerintah mengawasi gerak daripada kelompok-kelompok Alawiyin yang mereka bergerak di dalam dunia dakwah. Jadi enggak langsung. Sebab kalau umpamanya ada majelis ulama, ini para habaib. Biasa konon yang mengagungkan habaib kejuaraan Rasul itu para ulama. Jadi ini ada keseganan. Tapi kalau Robidatul Alawiyin yang bergerak sama-sama habaibnya, sama-sama keturunan para rasulnya, itu mereka juga pada saling memahami dan mengerti gitu. Intinya ada komunikasi internal di dalam wadah tersebut. Ya? Nah, bangun komunikasi itu. Sebab apapun dan bagaimanapun, semuanya dan anak bangsa. Itu satu. Yang kedua, dan semuanya juga kita ini sama-sama muslim. Betul. Ya. Dan kita hidup ini kan dilihat oleh berbagai macam bentuk etnis, suku, dan agama. Nah, kalau semacam ini terus diangkat ke permukaan, ini sehingga akhirnya saya lihat ini kok gaduh ini dipiara. Betul, semacam barang dagangan yang laku dijual, jadi konsumsi begitu. Jadi konsumsi. Nah, mengakibatkan nanti apa? Yang pertama adalah merendahkan martabat kita sendiri. Sementara kalau ada kekurangan, mansatara auratal muslimin, siapa orang yang mau menutupi kekurangan, menutupi bukan yang namanya kita menutupi kejahatan. Betul. Nah, kekurangan kita tutupi dengan usaha apa? Tadi dialog komunikasi. Kita bangun sama-sama. Ya. Agar kita sama-sama bisa menjaga etika, keberlangsungan hidup yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Begitu juga para ulama-ulama dan para dai-dai yang di luar kelompok Alawiyin. Ya kan? Ada yang namanya itu Majelis Ulama, di NU juga ada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah juga ada. Semuanya ada. Coba kali itu berperan. Apakah Kiai melihat memang itu kurang berperan dalam menyelesaikan permasalahan kegaduhan seperti ini? Artinya mereka tidak diperankan. Tidak diperankan, bukan tidak berperan begitu. Bukan tidak berperan, mereka tidak diberikan ruang begitu. Tidak diberikan ruang. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada ego sektoral. Ini ego sektoralnya ini. Satu dengan yang lain. Ya. Makanya ini yang perlu kita bicara ke depan. Bagaimana membangun supaya ini bisa berjalan, komunikasi ini hidup dulu. Sebab apapun dan bagaimanapun kita butuh nasihat. Ad-dinu nasihat, sebab agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi kalau orang yang beragama masih mau dinasehati. Kalau orang nggak punya agama, mereka udah nggak kenal nasihat. Dan nggak mau terima nasihat, orang udah nggak punya agama. Agama kan ada rambunya, ada koridornya, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada syariahnya. Ya. Nah ini harus kita, bagaimana caranya sekarang umat di akhir belakangan ini, jangan terjebak dengan mengambil satu langkah keputusan seperti tadi, langsung menyampaikan.
Sementara kan kita hidup di negara Indonesia adalah negara hukum. Betul. Nah, hukum ini adalah hukum positif yang kita bangun dan ini merupakan darul ahdi negara kesepakatan. Kesepakatan. Kita sudah bersepakat dengan kita hukum udah yang sepakat. kita pegang, Ya. Dengan apa yang kita bangun oleh founding father kita yang harus kita jaga. Ya. Kalau ini nggak pandai kita jaga, siap-siap bubar di negeri. Iya. Nah, balik lagi dengan kebuntuan komunikasi tadi, Kiai. Apa artinya memang buntu karena kita sudah terlalu lelah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang tidak terselesaikan, sehingga kita menjadi orang permisif, ya sudahlah, kita akan jalan sendiri-sendiri. Sementara lembaga-lembaga resmi yang telah menyediakan ruang untuk bisa mencari keadilan, mungkin seperti kayak katakan tadi, kita tidak diberikan ruang untuk bisa berbicara tentang keadilan karena ego sektoral tadi. Nah, lantas bagaimanakah kita mampu membenahi posisi seperti ini? Ini kan sudah sangat, mungkin bisa dikatakan sangat rumit sekali, kayak kita harus memulai dari mana? Sementara masing-masing kita punya ego sektoral atas nama kekuasaan atau apapun begitu, Kiai. Nah, inilah perlunya kita lagi yang pertama membangun kesadaran. Kalau bicara frustasi, orang frustasi juga. Iya. Apalagi dengan kondisi pandemi, pandemi kayak macam begini. Ya ini barangkali dampak daripada pandemi juga bisa terjadi seperti itu. Ya. Sehingga mudah orang temperamen gitu. Ya frustasi timbulnya temperamen secara kejiwaannya. Kan aneh. Nah kita lihat sekarang ini bukan nggak mau dibangun dan bukan nggak bisa ngebangun. Keegoan tadi yang terjadi di tengah-tengah kelompok dan secara individual. Ini kadang-kadang yang menjadi sekat. Makanya kita sadar dulu. Satu, kita sadar kita berada di mana dan kita tinggal di mana. Ya, kita ini berada di mana dan tinggal di mana. Dan yang kedua adalah para penegak hukum adalah mitra kita. Betul. Saya sampaikan kan semalam. Tugasnya ulama membangun moral, menjaga moral. Betul. Itu bentengnya negara. Tugasnya TNI adalah menjaga teritorial dan membangun teritorial. Nah, kemudian adalah penegak hukum adalah tugas dia menjaga moral. Membangun moral ulama, tokoh agama termasuk pastor, pendeta, biksu, semuanya ya sebagai anak bangsa, bagian kelengkapan kehidupan kita semua. Kemudian yang menjaga moralnya adalah dengan undang-undang aturan positif penegak hukum. Ya. Lalu TNI-nya juga adalah untuk apa? Membangun dan menjaga teritorial. Nah, kalau 3 pilar ini berjalan dengan baik, insya Allah Indonesia ini bukan sekedar the big country-nya. Tetapi kita diharapkan pada satu kondisi perubahan yang sangat jauh sekali dengan mungkin di era Orde Lama begitu ya. Pada saat ini kita diharapkan pada era teknologi, salah satunya adalah teknologi media sosial, di mana bukan sekedar membuka pikiran orang-orang yang ada di negeri ini, Kiai, tetapi bagaimanakah dia memandang dunia. Artinya begitu gampang pengaruh-pengaruh bahkan paham-paham asing yang bisa menyusup melalui media sosial sehingga menjadikan orang yang, mohon maaf bahasa saya, kadang-kadang sok tahu untuk bisa memberikan komentar-komentar padahal bukan pada ilmunya begitu, Kiai. Bukan seorang ulama kemudian dia menyampaikan pendapat. Nah ini kalau kita saksikan jadi semacam bola panas yang siapapun bisa menendang ke sana kemari yang akhirnya menambah kegaduhan yang terjadi di negeri ini, Kiai. Gagap teknologi yang pertama. Saya ada tema gagap teknologi. Ini gagap teknologi. Yang kedua, ketika gagap teknologi terjadilah emosionalisasi yang tinggi tanpa filter. Nah, yang ketiga kita lupa diri. Ketika lupa diri hilang etika. Yang satu kemana? Yang satu lari kemana, yang satu ada di mana. Ya. Soal TNI beragama, bicara agama, silakan kalau mereka berkapasitas. Ya. Betul. Ya, silakan kalau mereka berkapasitas. Bisa saja seorang ulama juga seorang TNI bisa saja. Bisa saja. Panglima Sudirman. Nah, kan begitu. Seorang ulama. Seorang ulama dia jadi seorang TNI, ya kan begitu. Ya. Makanya kan basic TNI itu tidak lepas dengan basic kekuatan moral. Kalau kita melihat Sabta Marga bagaimana? Yang mereka itu sumbernya daripada apa? Dari nilai-nilai moral agama. Ya. Hanya saja ketika para TNI berbicara agama, ya mereka juga harus tahu dasarnya. Enggak ujug-ujug begitu kan? Satu. Dan tahu landasannya. Kalau memang tidak memahami dan tidak mengerti, nggak usah berbicara. Nah, juga para publik masyarakat, ketika ada orang yang berbicara yang bukan tempatnya,
apabila ada keliruan dan kesalahan, kita harus bisa menyadari, menerima. Seperti gini, saya kasih contoh aja. Tukang buah, tapi dia bicara tentang masalah bengkel mobil. Onderdil mobil, kan nggak nyambung. Nggak nyambung, ya. Ya. Walaupun tukang buah punya mobil. Betul, betul. Ya kan? Tukang buah ini punya mobil, tapi dia berbicara tentang masalah onderdil mobil. Mekanik mobil. Boleh dia tahu. Tapi ketika dia salah, ya kita maklumi. Betul, betul. Memang bukan kapasitasnya. Bukan kapasitasnya. Jangan malah menjadi istilahnya digoreng begitu Nah, informasinya. ini kan karena tadi gagap teknologi ini. Iya, iya. Gagap teknologi kemudian dibawa dengan kepentingan-kepentingan, ya. Ada buzzer segala macam memang dirawat. Makanya saya bingung. Ini buzzer-buzzer ini hanya untuk membangun bangsa atau untuk yang namanya membangun kegaduhan? Bagaimana Kiai memandang tentang hadirnya buzzer-buzzer itu? Selama ini saya melihat hanya membangun kegaduhan. Lantas apa tujuannya? Ketika kita menginginkan hidup tentram di negeri ini, di lain sisi justru ada kelompok-kelompok yang memang untuk membangun kegaduhan, memelihara kegaduhan barangkali ya. Ya, kegaduhan itu kan kadang-kadang memang sengaja diciptakan hanya untuk diperlukan untuk membangun untuk sebagai namanya bangunan pilar citra politis. Semua dipolitisasi begitu. Akhirnya dipolitisasi. Ya Allah. Nah, ini kan saya bilang mau dibilang sadis yang enggak, mau dibilang kejam yang enggak, cuman bahasa hati saya norak gitu. Jadi Kiai sepakat dengan ada istilahnya dendam politik begitu yang belum kelar sampai saat ini begitu. Nah, itulah yang harus kita buang. Ya, ya, itu yang harus kita buang. Ya. Jangan membangun bangsa ini dengan membawa dendam politik. Ya, di dalam hadis Rasul kan begini, ketika kita melihat ada satu kemunkaran, nah ini ada etika caranya. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ketika kita melihat kemunkaran, munkar secara syar'i maupun secara adil, tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk yang mulia, ya makhluk-makhluk yang sempurna ini, yang Allah berikan instrumen yang luar biasa, tugas kita jangan membiarkan. Menasehati. Ya, falyughayyir biyadihi. Dengan kemampuan kita sesuai dengan kapasitasnya. Ya, kapasitasnya ulama, tempatkan diri kita dengan ulama. Kapasitasnya kita yang namanya penegak hukum, aparatur negara. Ya dengan aparatur negara dengan segala potensinya. Ya, bukan dengan salah. Umpamanya gini. Ya, mereka ulama ingin membahas minuman keras, lantas ada orang mabok ditangkap tengah jalan. Ya salah, bukan tugas dia. Ya bukan bagiannya. Ya. Kita tugasnya ulama ya menasehati. Soal dia mau terima atau tidak, ya urusan dia, tapi menasehati juga tahu ukuran, jangan orang mabuk dinasehatin. Yang nggak bakal dia denger, yang ada berantem. Nah, kalau kita kaitkan dengan adab dalam berkomunikasi tadi, tugas ulama adalah memberikan nasihat, ya kan, memberikan jalan keluar dalam ranah agama. Tetapi kan kita tahu bahwa memang banyak cara ulama menyampaikan nasihatnya. Ada yang lemah lembut, kemudian ada yang memang keras dalam bicaranya, tapi juga ada keras dalam isinya. Nah, yang diharapkan sekarang ini mungkin bisa kita katakan kita harus berhati-hati dalam menyampaikan pesan, karena ada istilah yang memang mungkin seperti kayak tadi sengaja dipelihara, salah satunya adalah kamu radikal dan terminologi lainnya begitu Kiai. Nah, lantas menjadikan orang itu akhirnya mungkin bisa dikatakan malas dalam menyampaikan nasihat Kiai. Ada ketakutan di situ Kiai. Seperti contoh kasus Habib Bahar, mungkin memang gayanya Habib Bahar seperti itu, atau memang karena memang ada kemarahan dengan situasi yang terjadi sekarang. Nah, seperti Kiai Sumarno juga, saya kan sering mengikuti pengajian Kiai Sumarno berapi-api begitu. Nah, itu nanti di lain sisi akan dicap sebagai wah, ini radikal, padahal temanya bukan seperti itu. Itu kan yang terjadi saat ini, Kiai. Begini, ketika kita punya tugas untuk menyampaikan, Allah kasih rambu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3. Yang pertama, ketika kita menyampaikan kebenaran, mengajak manusia ke jalan yang benar, dan juga mencegah nahi munkar. Bila hikmah itu harus bijak. Bijak itu kondisional. Bijak kondisional. Kondisional. Jangan main hantam kromo. Betul. Kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, akhirnya benar pun jadi salah. Ya.
Jadi menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Yang benar yang bagaimana? Yang kondisional. Wa khatibun nas bighadri uqulihim. Ketika kita menyampaikan kepada seseorang sesuai dengan kapasitas yang orang kita sampaikan. Iya, iya. Ya. Jangan kita bicara ilmiah sama orang kampung yang nggak nyambung. Betul, betul. Jadi kita lihat kondisinya kayak gimana. Nah, ini yang kadang-kadang tidak melihat sisi itu. Ya, tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Enggak semua orang mampu menampung apa yang saya sampaikan seperti apa yang dia ingin sampaikan, tidak. Ya. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kasih mau'izah, kasih nasihat yang baik. Jangan ada dendam. Ya, ya. Jangan ada kebencian. Betul. Dendam politik dibawa di dalam ceramah. Ceramah. Salah besar itu. Nah, itu salah besar. Kebencian individu dibawa dinaikin ke atas mimbar. Nah, ini yang jadi masalah. Mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Ya. Jangan ada ancaman. Ya. Ini kan kadang-kadang mengancam segala macam, tetek nakut-nakutin. Nah, ini yang paling bahaya seperti itu. Iya. Timbulnya agama itu rahmatan lil Betul. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah ketika Nabi dicerca, dicaci maki, apakah Nabi balas dengan cacian dan makian? Masya Allah, luar biasa. Secara pribadi kita pribadi itu nggak sanggup. Betul. Seperti apa yang dialami oleh Nabi kalau kita bicara literatur Rasulullah, luar biasa. Sangat sempurna sekali akhlaknya. Masya Allah, makanya bilang innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nabi musuh datang, bukan Nabi hadang di tengah jalan. Betul. Nabi ajak masuk ke dalam rumah, yuk ngobrol di rumah. Bicara yang baik. Orang punya tujuan jelek, ketika kita sambut dengan baik, dengan cara yang baik, kejelekan orang itu jadi hilang. Iya. Dia akan luluh gitu. Dia akan luluh hatinya. Ini kan sebenarnya gaya marketing loh. Nah, kalau kita kaitkan tadi, yang satu hal yang perlu kita garis bawahi, cara penyampaian dalam menasehati itu, Kiai. Kan ada orang yang memang sudah bawaannya itu lemah lembut, kemudian memang bawaannya keras gitu kan. Kalau Kiai Sumarno kan berapi-api, padahal pesannya memang hanya sekedar mengingatkan, dan ayatnya pun yang disampaikan juga sama seperti pada kiai-kiai yang lain. Nah, ini seringkali berbicara keras, gayanya itu dicap sebagai radikalisme, padahal isinya sih sebenarnya ya nggak gitu-gitu banget, Kiai. Enggak, karakter seseorang terkadang berkaitan itu, dengan karakter ini, Kiai. ya karakter. Ada karakter fighter, ada karakter melo. Karakter factor ini dibutuhkan dalam situasi kondisi memang dalam masa transisi. Betul. Oh, jadi kondisional tadi itu kondisi tadi ya. Ini maksudnya masa kita kan masa transisi sekarang. Ya, kenapa saya katakan masa transisi? Karena masyarakat kita belum betul-betul mampu bisa mendayagunakan, memanfaatkan dan menempatkan teknologi. Ya. Kalau mereka udah sadar mampu bisa menempatkan teknologi, menggunakan teknologi. Enggak, saya kira nggak begini sih. Biasa saja begitu. Biasa aja. Tidak terlalu reaktif gitu. Nggak terlalu reaktif kan begitu ya. Ya, ini sih jadi dengan gaya vektor. Ada lagi dengan gaya melo. Ya. Ada lagi mereka dengan gaya apa? Dengan gaya yang lemah lembut tapi bukan melo. Mereka membuka wawasan, mereka menyentuh perasaan, ya kan? Nah, mana yang dibutuhkan? Nah, kalau kita harus bisa menggabungkan tiga-tiganya. Sekarang ini kita harus butuhkan tuh, yang vektor kita butuh, yang melo kita butuh, kemudian yang ilmiah juga kita butuh. Betul. Inilah yang saya katakan yang harus dikuasai oleh seorang dai. Ya, saya dari tahun 80-an, dari era Orde Baru ya. Pada zamannya kayak Jainuddin MJ juga waktu itu kayak ya. Ya, dari masa itu saya udah terjun ke dalam dunia dakwah. Ya, ketika saat itu saya kira lebih keras daripada kondisi sekarang. Ini belum ada apa-apa. Dan ini keterbukaan hasil kerja kita pada waktu Orde Baru menghadapi demilitarisasi. Sangat diawasi begitu. Sangat banget diawasi. Bahkan termasuk tema-temanya pun juga sangat diawasi begitu, Kiai. Sangat banget diawasi begitu. Masya Allah. Tapi kan kita juga saat itu kenapa bisa sampai begini? Dan jawabannya, karena perjuangan kita juga tidak ujuk-ujuk begitu, satu. Yang kedua, kita jalan tidak ada kepentingan politis, maaf. Nggak ada kepentingan politis, walaupun yang sekarang yang menikmati orang-orang politisi. Benar. Kita kagak pernah mencari, tujuan kita bagaimana adalah supaya betul-betul menempatkan Pancasila sesuai dengan
tempatnya. Hmm. Kita kan tahu pada era Orde Baru, walaupun Iya, saya iya, katakan iya. tidak semua era Orde Baru itu ada jelek semua, pasti juga ada bagusnya. Betul. Ya, nggak semuanya juga bagus, juga pasti ada jeleknya. Barangkali yang kondisi kita alami hari ini, yang mereka frustasi dikatakan jelek, tapi juga ada bagusnya. Iya, iya. Ya kan? Orang akan tahu dan akan merasakan bukan saat ini, nanti setelah itu. Kayak sekarang orang mendapatkan Orde Baru. Dulu waktu dia hidup di Orde Baru kayak bagaimana? Ya. Enak zamanku tuh gitu Ya. kan. Iya, iya, iya. Ya kan seperti kayak gitu. Iya. Jadi gaya berdakwah yang kita butuhkan tadi. Dengan gaya vektor kita butuh di belah mana, di saat mana kita harus bergaya vektor. Dan di saat mana kita harus membentangkan dengan cara ilmiah. Iya, iya. Dan di saat mana pula kita harus dengan gaya melo. Nah, situasi yang kayak ini kan karakter, Mas. Nah, karakter seseorang ini terbentuk dari lingkungannya. Jangan salah. Ini ada lingkungan yang membentuk. Iya, iya. Nah, lingkungan dan keadaan. Keadaan kalau bisa diredam dalam lingkungannya, dia akan bisa luntur. Apakah lingkungan pergaulan, apa lingkungan edukasi, ataukah lingkungan rekanan dia, Ya. dia akan bisa berpikir. Ya. Dan itu juga terjadi pada ulama-ulama terdahulu, banyak yang masuk penjara memang lantaran masalah politik. Nah, artinya kan seperti Kiai katakan tadi, tergantung lingkungan dan pada zamannya begitu, Nah, Kiai. pada masa itu para ulama-ulama, ya, mereka mengambil langkah dengan ketegasan mereka karena mereka dihadapi dengan situasi kondisi lingkungan politik yang keras. Iya, iya. Ya. Kalau demi menyelamati kondisi umat. Nah, sekarang kalau kita bicara sekarang, semuanya bicara dengan demi menyelamatkan umat, ya kan? Kita bertanya lagi, umat yang mana? Umat yang mana? Iya, betul, betul. Nah, membela rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Apakah kita ini udah betul-betul memang mendapat legitimasi secara total? Iya, iya, iya. Ya. Jangan baru segelintir orang, segelintir kelompok, segelintir daripada pendukung, dia kata nih umat. Dia bilang ini rakyatnya memang umat segitu, umatnya rakyat segitu. Tapi apakah kita bisa diterima di semua kalangan? Atau mungkin bisa dikatakan begini, Kiai. Pada saat Orde Baru, mungkin pada saat itu semuanya merasa diawasi begitu. Kiai katakan tadi ketika dalam berdakwah. Nah, mungkin akibat dari terbukanya informasi di era reformasi ini, kita apa bisa dikatakan kita memang belum siap sepenuhnya menerima keterbukaan seperti ini. Jadi seakan-akan semua orang itu terbuka, artinya juga dia bisa menyampaikan apapun tanpa memperhatikan adabnya atau seperti apa. Jadi siapapun bisa menjadi apapun begitu, Kiai. Lantas bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ya ini? Inilah saya bilang, para ulama ini, ini kan yang saya bilang tadi gagap. Gagap teknologi. Gagap teknologi. Ini gagap teknologi. Kalau menurut Kiai berapa lama ini kita akan bisa berjalan dalam kondisi gagap teknologi? Tidak bisa ini kita tentukan, tergantung bagaimana kesadaran orang itu sendiri. Nah, sadar itu dengan berbagai macam peristiwa. Pada saat titiknya nanti masyarakat akan sadar. Ya. Udah kenyang, udah jenuh dengan peristiwa kayak macam begini nih. Ini kan kayak saya bilang nih, ini drama politik apa lagi? Drama politik. Ini drama politik. Ya. Akhirnya nanti akan dipolitisasi. Ingat, kita sebentar lagi 2024. Betul. Selalu diarahkan ke sana sebenarnya. Nah, ya itulah hidup. Saya bilang itu di Indonesia. Ya karena kita kan, makanya Al-Quran berbicara bagaimana tentang waktu. Artinya, ini kita hidup bergulat dengan waktu. Dan waktu itu dijadikan manfaat. Waktu itu dijadikan tematiknya dana. Nah, di sini yang jadi tujuan. Jadi mereka mengejar itu. Nah, orang-orang politik itu punya kepentingan. Oh, ini begini, ini begini. Ya. Yang ini akan dimanfaatkan oleh mereka. Ya. Dan Kiai, mungkin yang ini yang terakhir, Kiai. Tentu saja kita berbicara tentang tema gaduh, siapapun tidak membutuhkan kegaduhan. Dan siapapun menginginkan hidup tenang. Nah, mungkin Kiai bisa memberikan nasihat kepada para pemirsa, optimisme seperti apa yang kita yakini bahwa kita memang masih memiliki jalan keluar untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, Kiai. Yang pertama, bagi seluruh pada publik, masyarakat kita hari ini adalah sikapi peristiwa yang berkembang saat ini adalah dengan bijak. Yang kedua, introspeksi. Dan jangan mudah kita menjas. Betul. Apakah kita sudah benar banget? Apakah kita sudah sempurna banget gitu? Ya. Yang tahu diri kita hanya kita dengan Allah. Yang tahu diri kita cuma kita dengan Allah.
Jangan semuanya pada berpura-pura deh. Ini kan saya bilang ini, memang dunia itu panggung sandiwara. Jadi benar-benar banyak sandiwara. Bajingan bisa bersandiwara kayak model yang namanya wali, ya kan? Penjahat bisa bersandiwara bagaikan orang yang paling benar. Tapi kan Allah nggak bisa didustai, makanya suruh introspeksi diri. Jangan merasa kita jadi paling benar, jangan mudah kita menjas. Ya. Keputusan hakim pun belum itu juga adalah keputusan pengadilan. Betul. Di alam dunia bukan merupakan keputusan yang paling benar. Kebenaran mutlak begitu, Kiai. Bukan merupakan kebenaran mutlak. Bukan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki itu punya Allah. Dan Allah yang paling menentukan kebenaran. Maka itu kalau kita, kan doa kita singkat sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirat hasanah. Akhirat hasanah, dunia hasanah. Sekarang hasanah yang mana kita minta? Betul, betul. Siapa yang menentukan garis hasanah? Bukannya kita, Allah. Allah yang menentukan. Yang baik menurut Allah, udah pasti baik menurut kita. Tapi baik menurut kita, apakah sudah baik menurut Allah? Masya Allah. Ini harus kita tanya. Masya Allah. Jadi bisa ditekankan, bisa saja Allah menghadirkan kegaduhan adalah cara Allah untuk mendewasakan kita dalam hidup bersama. Gitu. Inilah segitunya. Masya Allah. Idza waqa'atil waqi'a laisa liwaqa'atiha kadibatun khafidatur rafi'ah. Jadi peristiwa itu untuk mendewasakan kita. Masya Allah. Tanpa ada peristiwa orang itu nggak bakal dewasa. Terima kasih Kiai, luar biasa, waktunya sangat singkat sekali. Thank you. Tapi alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak nasihat yang insya Allah akan bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.